Wadidaw, viral, viral, dan viral. Begitu kira-kira kata yang bisa kita ucap setelah hal penting di chapter 1043 dibocorkan. Bagaimana tidak viral, yang ditunggu-tunggu, yang menjadi misteri nampaknya ditunjukkan di chapter kali ini oleh Oda Sensei. Dan karena ringkasan lengkap tidak Redon keluarkan, yo, gaslah tanpa berlama-lama lagi. Mari kita lanjut berlayar. Kita mulai dengan judul One Piece Chapter 1043. Diberi judul Kita Akan Mati Bersama. Di sampulnya atau cover story Germa Double Six yang sedang berlangsung, Oven telah tiba di Pulau Whole Cake sambil membawa buku Vinsmoke yang berisi Niji dan Yonji. Menarik menunggu lanjutannya seperti apa ya, Leo? Di chapter 1043, pertarungan antara sang raja hewan buas Hyakuzu no Kaido dan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy. Narator mengatakan jika pemenangnya adalah Kaido. Tumbang juga Sencho ya, Leo, setelah menerima pukulan telak akibat menerima gangguan sebelumnya dari agen CP0. Dan karena hal tersebut, seperti yang kita harapkan, bos CP0, sang anjing pemerintah dunia, diinjak-injak oleh Hyakuzu no Kaido. Melihat ekspresinya di chapter terakhir, nampaknya dia sangat kesal dan marah ya, Leo. Pertarungan yang diakui Kaido menarik harus kembali dinodai. Dezapu duelnya saat melawan Kozuki Oden. Dan akibat diinjak-injak oleh Kaido, bos CP0 memiliki adegan perpisahan, namun tidak bisa dikatakan jika dia telah mati. By the way, secara pribadi ya, Leo, gue gedek banget nih sama agen pemerintah dunia, anjing pemerintah dunia. Terkhusus yang terjadi baru-baru saja di Marizoa, ketika CP0 membiarkan apa yang dilakukan kaum naga langit atau Tenryubito kepada Shirahoshi dengan dalih menyebutnya sebagai keadilan. Memang anjing pemerintah dunia. Berlanjut dan berpindah ke tempat lain, Kawamatsu meminta para samurai untuk menyelamatkan diri karena tidak ada kehormatan jika mati terbakar. Dan setelah dinyatakan menang, Hyakuzu no Kaido tiba di dalam kastil dan mengatakan bahwa Luffy sudah mati. Dia juga mengatakan bahwa Momonosuke juga harus menyerah. Eustace, Kapten Kid, dan Trafalgar di Waterloo merasa bahwa Luffy kalah dan mereka pun bangun untuk ikut bertarung. Nami menyebut Kaido itu adalah ular dan juga pembohong. Dan karena hal tersebut, Kaido menyerang Nami. Namun Marco the Phoenix muncul dengan cepat untuk melindunginya. Mantap memang Marco. Setelah Big Mom, kemudian dua All Star, sekarang sang raja hewan buas yang dia ladeni. Keren memang Marco ini. Dan boleh kita katakan staminanya tak terbatas dengan kekuatan buah iblisnya. Asalkan bisa rehat sejenak, maka Marco the Phoenix siap kembali berjibaku. Gak salah banyak yang menyukainya. Dikatakan juga jika Kaido akan bertarung sampai Momonosuke menyerah. Nekomamushi dan Carrot juga ikut terlibat. Momonosuke ingin menyerah, namun Yamato mencegah dan mengingatkannya dengan sebuah teriakan. Ayo kita mati bersama-sama. Dan ini yang dikatakan dalam judul, ayo kita mati bersama-sama. Karena sang monster telah menang, maka pilihan selanjutnya bertarung bersama dan mati bersama. Kemudian berlanjut dan beralih ke Zunisa yang mengatakan sesuatu kepada Momonosuke. Aku mendengarnya, aku mendengar suara yang tidak aku dengar selama 800 tahun. Momonosuke lalu bertanya, apa yang kamu dengar? Dan Zunisa menjawab, gendang pembebasan. Tidak salah lagi, dia ada di sini. Siapa? Ucap Momonosuke yang kembali bertanya. Dan Zunisa kembali menjawab, Joy Boy telah kembali. Dalam panel yang boleh kita katakan gila ini, karena sudah membuat chapter ini viral, tubuh Luffy meleleh bersama dengan topi jeraminya. Sesuatu terjadi padanya, kalian bisa melihat langsung di gambar ini. Dikatakan jika
Pria itu tertawa tanpa bersuara, dan nama buah iblisnya tidak disebutkan. Balon dialog SFX di sebelah Luffy mengatakan Nika. Nika berarti menyeringai atau tersenyum. Tetapi penggunaan Nika untuk mengganti SFX senyum yang biasa untuk Luffy sangat menegaskan paralel Luffy atau Nika atau matahari atau fajar. Ada dua hal berbeda. Nika adalah jenis senyum yang normal, dan Nika digunakan lebih licik atau sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan. Dan balon dialog di sebelah kanan Luffy adalah Zunisa yang mengatakan bahwa Joy Boy telah kembali. Wadidaw. Sedikit mari membahas, apakah ini adalah kemampuan Luffy yang terbangkitkan atau awakening? Jika melihat gambar panel dan pernyataan jika tubuh Luffy meleleh bersama dengan topi jeraminya, sehingga besar kemungkinan seperti itu. Mengingat selama ini kita belum pernah melihat tubuh Luffy atau bahkan topinya yang meleleh karena kekuatannya. Catatan, selain kasus saat dia terkena racun Magellan. Jadi kembali, selama ini bahkan saat bertarung pun tubuh Luffy dan terutama topinya tidak pernah meleleh seperti yang dikatakan. Karena hal itu hanya berlaku untuk para user Logia. Jadi kembali pertanyaan muncul. Jadi buah iblis Luffy ini apa? Jika kita mengingat buah iblis Kaido yang merupakan Uo Uonomi atau buah iblis ikan, namun perwujudannya seekor naga. Nah, ini bisa menjadi patokan kita, Leo. Mengingat kembali juga pernyataan Gorosei tentang buah iblis yang dirahasiakan nama aslinya. Kemudian pernyataan Hushu jika dia membawa atau mengawal sebuah buah iblis, yaitu Gomu Gomu no Mi, sehingga akhirnya dicuri oleh Akagami no Sangs. Jadi memang buah iblis ini sangat spesial. Hanya dengan melihat dua alasan tadi, dijaga secara khusus oleh agen pemerintah dan diculik oleh seorang Akagami no Sangs. Sebelum chapter ini keluar juga nih buah iblis memang spesial. Buah iblis Paramecia Gomu Gomu no Mi mampu dimanfaatkan dengan baik oleh si pengguna atau user, yaitu kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Bahkan sampai ke tahap yang ia sebut sebagai gear, baik itu gear kedua, gear ketiga, bahkan gear keempat. Luar biasa memang. Dan sekarang dengan melihat panel di mana tubuh dan topi Luffy meleleh, apakah ini bentuk kebangkitan dari buah iblisnya? Ada dua kemungkinan dari buah iblis Luffy ini yang banyak dibahas oleh para nakama. Yang pertama, buah iblis Luffy ini adalah getah. Meski dikatakan karet, namun bahan dasarnya adalah getah, yang mana memang sifatnya tidak padat namun cair. Dan hal ini didukung dengan adanya sebuah color sprite yang menampilkan Luffy yang terlihat berkomunikasi dengan seekor kera yang menggunakan mahkota yang tengah menunjuk sesuatu yang seperti getah yang terlihat nampak mirip dengan panel di mana Luffy dan topinya meleleh. Getah itu cair namun dapat dipadatkan bahkan dikeraskan. Ini yang sempat membuat seorang Doflamingo terkejut dengan kemampuan yang dimiliki Luffy. Karena dengan kekuatan buah iblisnya yang dipadukan dengan haki, Luffy menjadi keras namun juga lentur. Nah, saat ini jika benar memang memasuki fase kebangkitan, maka buah iblis Luffy kembali semakin berbahaya. Karena sebelumnya keras dan lentur, maka kali ini keras, lentur, dan cair. Kemudian yang kedua, buah iblis Luffy ini adalah minyak. Jika karet yang direncanakan Oda dari awal adalah karet sintetis, maka bisa jadi itu adalah minyak. Gorosei sendiri bilang bahwa nama buah iblis seseorang ada yang diubah untuk menyamarkan dari arti sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa karet sintetis berhubungan dengan minyak? Tahukah kalian, nama ilmiah karet sintetis adalah polimer hidrokarbon. Dan hidrokarbon adalah salah satu zat penyusun dalam minyak bumi yang bisa diubah ke dalam bentuk apapun dan memiliki bau yang sifatnya aromatik. Maka teori yang menyebutkan bahwa buah iblis Luffy itu minyak, mungkin yang dimaksud adalah minyak bumi. Jika opsi kedua ini, maka semakin berbahaya. Karena dengan mengingat fakta jika minyak akan selalu terpisah jika bertemu dengan air, maka kekuatan buah iblis Luffy
akan tak terpengaruh saat bertemu dengan air atau laut. Gila kan Leo? Kemudian berlanjut mengenai kata-kata Zunisa, jika gendang pembebasan, tidak salah lagi, dia ada di sini. Joy Boy telah kembali. Dan SFX, Luffy yang memiliki makna Nika yang juga memiliki arti matahari atau fajar. Jika memang Luffy yang dimaksud oleh Zunisa, maka Joy Boy benar-benar terlahir kembali. Dan semua itu nampaknya dipicu oleh kebangkitan dari buah iblisnya. Dan coba kita ingat tentang ramalan Toki yang mengatakan jika setelah 20 tahun malam abadi ini, atau malam ketika kastil Oden dibakar, 9 bayangan akan membawa sebuah matahari cemerlang. Dan ini dia, Nika, matahari atau fajar telah muncul untuk membawa kebebasan. Kembali melihat color split yang berkaitan dengan kebangkitan buah iblis Luffy. Di situ kita juga bisa melihat Sanji menggunakan baju yang bertuliskan freedom atau kebebasan, dan Robin yang melihat gambar tengkorak dengan pola ukiran di sampingnya yang mirip dengan tato sang revolusioner Monkey D. Dragon, orang yang juga selalu menyuarakan kebebasan dari bayang-bayang pemerintah dunia bersama kelompoknya. Dan anaknya kini di chapter 1043 nampaknya telah menjadi Nika atau matahari atau sang fajar yang ditunggu-tunggu. Dan siluet Luffy beberapa kali juga mirip dengan Sun God Nika yang dikatakan Hushu. Dan memang lentur ya siluetnya, seolah dia itu manusia karet atau budak getah kalau kata saudara kita dari negeri Ziran. Leo, Joy Boy telah kembali. Tinggal menunggu seperti apa kemampuannya. Jika melihat dia yang mampu membuat topinya ikut meleleh, maka ada kemungkinan dia bisa membuat sekitarnya seperti itu juga. Sama seperti yang Doflamingo lakukan dengan kemampuan awakening buah iblisnya. Maka boleh kita katakan, buah iblis Luffy ini adalah para mesia spesial yang telah terbangkitkan. Ya, seperti itu kira-kira Leo. Bagaimana menurutmu? By the way, ada juga yang bilang itu Karibu. Meski masuk sih, tapi kayaknya terlalu konyol. Oda Sensei membuat cerita seperti itu di saat situasi memang harus serius. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.